Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini kita akan membahas bagaimana mengoptimasi akun personal Facebook untuk digunakan untuk sebagai berjualan. Ya, oke. Langsung aja nih. Ini ada akun baru. Ini baru banget saya buat. Maksudnya biar kita bisa praktek bareng-bareng ya. Ini akun ini nanti kita akan mengoptimalkan, kita akan setting dari awal bagaimana agar akun ini bisa maksimal untuk mendatangkan penjualan. Oke, teman-teman bisa bikin dulu akun Facebooknya. Lalu kalau sudah bikin, yang kita lakukan sebelum mengoptimalkan atau mengoptimasi akun ini, kita bisa riset dulu kata kunci ya. Nanti kita bisa ini oke oke ini kita mulai dari cari kata kuncinya itu seperti ini. Kita buka dari Google aja, ketik aja Uber Suggest. Nah, ini Uber Suggest. Lalu bisa pakai yang kedua, yang keywordtool.io. Pakai ini juga bisa sih, cuma saya lebih suka pakai yang ini aja. Lebih mudah untuk digunakan dibanding yang pertama tadi. Oke, ini tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa cari kata kunci. Kata kunci yang ingin kita optimalkan apa? Oke, maksudnya kata kunci ini begini. Ketika kita nyari di sini ya, biasanya kan kalau orang Facebook itu kan kalau untuk mencari sesuatu di kotak search ini. Nah, maksudnya kata kunci ini ketika orang mencari search di sini itu yang muncul pertama itu akun punya kita. Jadi semakin sering akun kita muncul, semakin sering kita mudah untuk ditemukan, maka yang namanya penjualan, yang namanya traffic itu akan semakin banyak dan akan semakin mudah, insya Allah gitu. Oke, pertama kita di sini ini settingannya bahasa Indonesia dulu ya. Kalau sudah bahasa Indonesia sudah nggak usah diganti. Tapi kalau belum bahasa Indonesia, misalkan masih US, masih atau masih UK, kita ganti dulu bahasa Indonesia. Kenapa? Karena yang kita ingin optimalkan itu adalah akun Facebook untuk penjualan di Indonesia. Oke, ini kita langsung ketik aja kata kunci apa yang mau kita cari. Misalkan kita mau jualan kaos ya, langsung aja kita ketik kaos di sini. Kaos. Sorry. Nah, nanti dia akan langsung mencari kata kunci yang relevan dengan kata kunci yang kita mau optimalkan di sini kan akun yang jualan kaos ya. Nah, ini langsung ketemu nih. Kata kunci yang berhubungan dengan kaos itu ada 639 kata kunci. Oke, sebetulnya kita butuh lebih banyak lagi tapi nggak apa-apa karena ini buat contoh, nanti teman-teman bisa cari lagi ya. Ini nggak cuma tulis kaos aja, mungkin kaos yang lain, mungkin kaos polos. Nanti muncul lagi, akan dia lebih banyak lagi. Tadi kan ada 600, ini kaos polos ada 300. Ini nggak apa-apa, ini copy aja. Ini cara ngopinya gini nih. Di sini ada kolom, ini bisa diklik. Nah, ini diklik aja. Nanti sudah ke checklist semua, langsung di sini copy. Kita pilih aja copy to clipboard. Lalu buka Excel. Nah, ini kebetulan tadi saya sudah ngopi nih. Nah, ini langsung aja kita taruh di bawahnya. Kita paste di sini. Oke. Uh, Kalau misalkan, oh nanti kan ada yang double-double, nggak apa-apa. Yang penting kita kumpulkan dulu sebanyak-banyaknya. Sama seperti tadi. Seperti tadi kita sudah kumpulkan kata kuncinya. Tapi kalau sudah banyak, kita bisa klik di paling atas ya. Klik aja di sini gitu. Nanti terus kita hilangkan yang duplikat. Kan kadang mungkin ada kata kunci yang sama. Oh, di sini sudah ada, di bawah nanti kita nyari ada lagi gitu. Dan nanti bisa kita hilangkan
caranya begini, kita masuk ke data, lalu yang ini nih, remove duplicate. Kalau ada yang tulisannya, ada tulisannya. Kalau ini saya pakai Office 365, jadi seperti ini tampilannya. Yang remove duplicate tinggal diklik aja. Ini kolomnya oke, lalu kita oke. Nah, dia ketemu nih, ternyata ada 16 kata kunci yang sama dan totalnya ada 704 kata kunci yang berbeda gitu. Kalau ini sudah kita dapat, baru kita bisa masuk lanjut ke step berikutnya. Oke, kita balik lagi ke Facebook. Di Facebook kita mau optimasi di sini, kita bisa masuk ke profile dulu ya. Masuk ke profile. Nanti yang kita akan maksimalkan, yang akan kita setting ada di sini di about. Nah, sekarang yang mau kita optimalkan semua yang ada di sini. Oke. Mulai dari work and education sama dan seterusnya. Oke, kita mulai dulu dari sini ya. Nah, nanti kita di sini akan input workplace. Jadi seolah-olah kita itu bekerja di perusahaan atau tempat tersebut. Ini diisinya gampang aja ya. Misalkan kita kaos produknya, tinggal ketik aja di sini kaos. Nah, nanti di sini akan muncul banyak nih. Ada kaos pilot, ada kaos Anubis, ada kaos kaki Bandung gitu. Ini nggak apa-apa, kita pilih aja. Atau kita mau misalkan ketik-ketiknya kaos polos. Nah, ini jauh lebih banyak lagi. Ini bisa kita pilih satu-satu. Kita tinggal pilih aja. Misalkan contoh yang ini ya, kaos polos. Positioningnya mau dikosongkan boleh, atau biasanya saya nulisnya marketing. Nah, di sini marketing spesialis, affiliate marketing, marketing communication, apapun bebas. Kalau saya biasanya itu, tapi kalau mau dikosongin nggak apa-apa. Nah, kalau untuk kota, city, gampangnya gini. Saya menargetkannya kota-kota besar. Jadi ibu kota seluruh Indonesia saya cantumin di sini. Tapi satu-satu. Misalkan Jakarta. Walaupun oke. Ibu kota seluruh provinsi di Indonesia ya, biasanya bisa Jakarta, bisa Semarang, bisa Bandung, bisa Aceh misalkan. Ini saya tulis dulu Jakarta contoh. Lalu di deskripsinya ini kita masukkan kata kunci yang tadi. Tapi yang di input itu pakai koma. Caranya gini, biar nggak satu-satu, kan capek ya kalau satu-satu. Ini bisa kita ini sebentar, masih loading nih. Kenapa nih? Oh, ini kok nggak mau? Sebentar. Nah, ini sudah mau. Caranya gini, kita masuk ke tab baru. Kita cari aja koma separator. Koma separator. Nah, ini dia. Biasanya saya pakai yang dosen jualan yang paling atas. Koma separator dosen jualan. Fungsinya biar langsung koma-koma, jadi kayak gini, langsung contoh aja ya. Ini saya ambil aja misalnya saya ambil di sini 100 kata kunci teratas. Ini saya copy dulu, terus saya paste ke koma separator. Oke. Ini mau dibagi berapa? Dibaginya 20. Saran sih 20 ya. Kalau mau kurang boleh, tapi kalau lebih saran saya jangan. Mending 20 aja. Proses. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Dia dipisahkan oleh koma-koma gini. Nah, hasilnya ini kita copy. Di copy lalu nanti diinput ke sini. Di deskripsi. Nah, ini angka 1 dihapus aja kalau kena. Nah, kayak gini. Kayak gini. Ini mau di checklist mau enggak, bebas. Terus save.
terserah nih mau di share atau enggak. Kalau saya biasanya nggak suka di share, saya close aja. Nah, ini kan baru satu. Kalau bisa input itu sekitar 20. Jadi ada 400 kata kunci yang makan masuk ke dalamnya. 20 workplace. Tapi jangan diinput dalam satu waktu. Misalnya ya, sekarang ini udah input satu, nanti kita input lagi sampai 5 misalkan. Udah, pagi ini kita input 5 aja. Lalu nanti siang input lagi 5. Terus nanti malamnya input lagi 5 gitu. Maksudnya apa? Maksudnya biar akun kita aman, biar akun kita nggak di banned oleh Facebook. Karena termasuknya ini kalau kita terlalu sering nanti dianggap oleh Facebook spam. Kalau sudah dianggap spam, di banned, harus ulang lagi dari awal, bikin akun baru lagi dari awal gitu. Ini untuk workplace. University dan high school pun sama begitu. Jadi di sini ada 20, 20, 20 gitu. Berarti total ada 60 yang akan kita input di sini. 60 dikali 20 berarti ada sekitar 1200 kata kunci yang akan kita input gitu. Caranya seperti apa cari kata kuncinya kayak yang tadi. Pakai Uber Suggest ya. Gitu. Lalu di sini professional skill bisa bisa kita input yang berhubungan dengan kaos sih. Misalkan kayak kaos ya, berhubungannya sama jahit. Bisa di sini input jahit, atau mungkin kalau nggak ada menjahit. Nah, ada banyak kan, ada menjahit. Lalu profesional skillnya yang bisa kita input lagi. Semakin banyak semakin bagus sih. Nanti kalau sudah kita save aja. Lalu flash your life. Nah, ini eh, tempat tinggal kita sekarang sebetulnya alamat yang kita input ke Facebook. Ini bisa kita input juga dengan kota-kota besar ya. Misalkan at your currency city. Ini bisa kita tulis Jogja misalkan, yang kota-kota besar lah yang ramai aja nggak apa-apa. Gitu. Fungsinya apa? Biar eh, orang-orang itu mencari kita lebih mudah. Semakin ini kita komplit isinya akan semakin mudah. Terus kontak, di sini bisa kita input nomor WA. Misalnya ini saya asal aja, contoh aja ini save. Oh, ada minta konfirmasi. Jadi kalau bisa yang aktif ya, karena nanti ada kode konfirmasi. Kalau dulu sih belum ada kayak gini, mungkin banyak orang input nomor hoax, jadi diminta kode verifikasi. Lalu di sini ada kita bisa input website. Kalau kita belum punya website, mungkin bisa input link marketplace atau link IG juga nggak masalah sih. Nanti link IG ini, link IG juga bisa di-input di sini lagi. Jadi, maaf, aku potong batuk. Nah, jadi nanti di sini bisa bisa lebih komplit lagi data yang kita tampilkan. Nah, di sini religion news bebas, bisa sesuai kepercayaan masing-masing aja. Lalu di sini ada politic view. Nah, ini politic view ini kita bisa isi dengan tokoh-tokoh politik. Misalnya kayak presiden sekarang Jokowi gitu ya. Ini followernya 106 di sini. 106 k, 106.000. Atau mungkin Prabowo. Prabowo di sini lebih banyak, di sini ada 166k. Tapi kalau saya menyarankan bisa pakai SBY. Kenapa? Karena ya followernya dia banyak. Ada 5,8 juta.
jauh dibanding yang lain, cuma ratusan ribu, ini sudah jutaan, 5 juta bahkan hampir 6 juta gitu. Karena saya biasanya maksimalkannya dengan ini SBY. Nanti deskripsinya sama kayak tadi, koma separatornya di input lagi, input kata kunci. Jadi kita butuh banget banyak kata kunci ya. Kalau bisa bisa siapin ya sekitar 3.000 lah, sekitar 3.000 kata kunci ini. Nah sudah begini, ini ganti public, save, begitu. Terus lanjut ke family and relationship. Ini bisa di skip, bisa nggak usah di optimasi, nggak apa-apa. Ah, di sini other name. Karena sekarang ini sangat sulit ya menggunakan nick Facebook menjadi kata kunci. Maksudnya ini kan nama orang ya. Ini saya ngarang aja sih namanya. Eh, Nama ini kita ganti kata kunci itu sulit. Kalau dulu itu masih mudah. Untuk sekarang-sekarang ini Facebook semakin ketat, jadi semakin sulit. Jadi kita bisa pakai other name. Soalnya sini mau nickname, di sini kita bisa nulis kaos, bisa jual kaos polos misal. Lalu show at top. Nah, kita save aja. Nanti akan begini nih. Ini tuh menandakan bahwa kita ini jualan kaos polos. Jadi kalau orang ada yang ngepoin akun kita, lihat ini, ih, ini ada jual kaos polos gitu. Paling nggak dia kepo. Dia mungkin akan inbox atau mungkin akan lihat-lihat postingan kita lebih lebih detail lagi gitu. Live event ini bisa dikosongkan, nggak apa-apa. Lalu kalau ini sudah semua, kita bisa add foto. Add foto, gunakan yang menarik ya. Mungkin bisa pakai foto produk atau foto model gitu. Yang menarik lah pokoknya. Jadi orang lihat tuh seneng. Nih mana ya, coba. Misalnya misalnya ini deh. Apa ya? Ini aja. Nah, ini lagi upload. Foto yang menarik itu sangat sangat menentukan. Jadi orang lebih yakin kalau kita fotonya itu bagus, menarik dibanding kita pakai foto yang asal. Jadi orang kurang yakin karena apapun medianya, untuk berjualan online itu kita harus menimbulkan trustnya terlebih dahulu. Hmm, Misalnya segini, ini contoh, saya geser aja. Nah, saya ambil segini lalu save. Ini ukurannya saya sarankan minimal 500 kali 500 pixel. Kenapa? Karena ketika yang disarankan ini 1000 kali 1000 pixel ya. Cuma kalau adanya 500 kali 500 pixel ya nggak apa-apa. Karena kalau kita sudah upload begini biasanya sama Facebook itu dikompres. Jadi kalau kita fotonya kurang bagus, kurang jernih, nanti ketika diupload akan lebih buram lagi, kurang jernih lagi. Ini sampul pun kita tambahkan sampul add cover foto. Oke, ini upload. Kalau untuk di cover ini dia fotonya nggak square ya, nggak persegi, tapi dia persegi panjang. Ini kebetulan saya sudah siapin. Nah, ini itu ukurannya, sebentar. Nah, ini kan sudah pas nih. Oke, nah ini biasanya di sampul ini saya menginfokan kontak person yang bisa dihubungin. Posisinya kalau bisa di tengah seperti ini rada naik atau di sebelah kanan sini atau di atas sini. Kenapa? Karena kalau tampilannya mobile, kita naruh di bawah itu nggak akan kelihatan, ketutupan sama foto profil kita. Gitu, ini save change aja. Nah, jadi begini.
jadi lebih menarik kan ya. Ini kenapa nih? Nah, oke, itu tadi eh, settingan dasar ya. Settingan dasar untuk mengoptimasikan akun personal dijadikan salah satu media media pemasaran online ya. Oke. Nanti yang kita input tadi dia bot itu dia akan muncul di sini satu persatu. Gitu. Nah, ini untuk bio ini bisa disamakan dengan Instagram atau kita bisa menceritakan sedikit tentang kita. Maksudnya kita ini sebagai penjual kaos atau kita ini sebagai distributor kaos begitu. Atau usaha kita ini di bidang sablon misalkan seperti itu. Oke, segitu untuk video kali ini. Nanti di next video kita bahas tentang mendatangkan interaksi yang banyak. Oke.